无父无母，只记得来自藏神9元核心才能修炼出9。老贵，你不必管我了。钱是来自哪里？会带着你去找你当年的。罢了罢了，那个娘娘腔一天天不。应该不会。我替哥哥谢谢你。更是直接斩杀了5星化羽和5星玉。不过小到最后就别进来，一群只知道吃。走吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-489. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 488. Kemarin pertarungan telah terjadi antara Muyun dan juga Yuming, di mana terlihat dengan jelas kalau Yuming saatlah meremehkan kemampuan Muyun. Ia bahkan ingin melihat seberapa hebat kekuatan api langit miliknya. Ketika mereka beradu kekuatan api, tentu saja api milik Muyunlah yang lebih unggul. Alhasil, Yumin pun menjadi semakin bersemangat untuk bertarung dengannya. Ia pun memperlihatkan teknik yang dimiliki oleh Istana 5 Elemen, di mana itu adalah segel ilahi 5 elemen. Muyun sama sekali tidaklah takut dan dirinya juga cukup tertarik dengan harta yang dia miliki. Maka karena itulah Muyun juga menggunakan segel ilahi 5 elemen dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Di saat mereka berdua kembali beradu kekuatan, Muyun dan mudah mengalahkan Yumin dan membuat dia sadar kalau pria di hadapannya pasti bukan berasal dari tempat ini. Setelah mengalahkannya, Muyun pun mengambil Feng Yuan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yuxian agak kesal kepada Muyun karena ia sudah memahami atribut angin namun tidak memberitahukan hal itu kepadanya. Muyun juga baru memahami hal tersebut, apalagi ketika dirinya melihat Feng Yuan, yang membuat Muyun sadar kalau dirinya memang sudah memahami seluruh atribut angin. Yuxian tidaklah ingin memperpanjang hal itu karena yang penting sekarang Muyun telah berhasil menguasai 9 Yuan. Jadi dalam gitu Muyun dapat mempelajari teknik rahasia Jutian Qi 9 Yuan. Hanya saja Muyun tidaklah tahu tentang teknik tersebut. Jadi Yuxian akan menunjukkan apa itu teknik rahasia Jutian Qi 9 Yuan. Sebelumnya Denny telah memberikan bantuan kepada Muyun. Walaupun harta ini kuat, tapi masihlah belum cukup untuk membantunya. Yuxian akan menjadi inti dari 9 Yuan yang telah berhasil Muyun kumpulkan. Hanya dengan cara itulah Muyun dapat mengolah Jutian Qi 9 Yuan secara bersamaan. Ini adalah kekuatan yang puluhan kali lebih kuat daripada esensi sejati. Kekuatan ini juga hanya akan dimiliki oleh Muyun seorang. Menggabungkan 9 Yuan hanyalah permulaan saja, jadi Muyun akan mencobanya dulu. Yuxian penasaran apakah Muyun ini bisa melakukannya, karena ia tahu sebelumnya Muyun memang adalah seorang raja peri, namun dia itu masihlah raja peri kecil. Jadi Yuxian ingin melihat sudah seberapa jauh Muyun berkembang. Selama proses ini berlangsung, Yuxian merasakan ada yang tidak biasa pada diri Muyun. Ia pun bertanya kepadanya, sebelum menjadi Raja Peri, Muyun itu lahir dari darah siapa? Akan tetapi di kehidupan sebelumnya, Muyun tidaklah memiliki ayah dan juga ibu. Tapi dia itu tinggal di gunung yang telah ditinggalkan dewa. Mendengar hal itu, sontak saja membuat Yuxian terkejut, yang mana sepertinya tempat ini sangatlah hebat. Tapi Muyun tidak ingin terlalu membicarakan masa lalunya, karena tujuannya sekarang adalah untuk menyatukan dunia dan menjadi seorang kaisar dewa tertinggi. Bahkan ia juga berjanji akan membantu Yuxian mengalahkan musuh lamanya, demi membalas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Meskipun senang, Yuxian meminta Muyun untuk memikirkan cara agar bisa kembali ke 3000 dunia kecil. 这种改变，无父无母，只记得来自藏神9元核心才能修炼出9。老贵，你不必管我了。钱是来自哪里？会带着你去找你当年的。
罢了罢了。 Berhubung prosesnya ini agak lama, jadi kita pun dibawa berpindah ke sebuah tempat di mana ada dua murid dari Istana Lima Elemen yang sangatlah penasaran setelah ratusan ribu tahun sesuatu sepertinya telah terjadi kembali pada Istana Feng Yuan. Ini kemungkinan disebabkan karena dalam ratusan ribu tahun itu telah muncul beberapa pecahan ruang yang mungkin orang lain datang kemari. Namun di depan mereka ini ada sebuah istana yang masih utuh. Berita tentang kematian dari para murid Istana Lima Elemen telah diketahui oleh kedua murid ini, yang mana mereka juga tahu kalau pelakunya adalah Mu Yun. Hanya saja untuk saat ini kabar dari Yu Ming dan Huan Yuan tidaklah mereka ketahui. Murid ini sangatlah tertarik kepada Mu Yun karena dia berhasil mengalahkan para murid jenius Istana Lima Elemennya. Selain itu, mereka juga telah tahu kalau 5 kekuatan besar sepertinya akan bergabung untuk melawan mereka. Alhasil, kedua murid ini sepertinya akan melakukan kerjasama dengan Sekte Iblis di tempat itu. Namun di tengah semua ini, kabar kematian dari Yu Ming telah mereka ketahui, yang membuat murid ini semakin kesal saja kepada Mu Yun. Sedangkan Hua Hufang bersama para murid lainnya menjadi senang, karena Mu Yun itu tak berhasil menghabisi pelaku yang menghabisi Hua Yuchan. Namun mereka masihlah belum tahu kenapa Mu Yun tidak kunjung kembali. Apakah dia itu ingin pergi sendirian? Tapi gadis ini tidaklah berpikiran seperti itu karena Mu Yun bertindak dengan banyak perhitungan. Hal berbeda justru dikatakan oleh kedua murid Gunung Huoxing karena mereka yakin dengan kekuatan Mu Yun menghabisi para murid Istana Lima Elemen sangatlah mudah, bahkan mungkin dia bisa saja mengalahkan para tetuanya. Sedangkan salah satu murid meminta untuk menunggu sebentar lagi karena bagaimanapun mereka juga butuh bantuan Mu Yun. 那个娘娘腔一天天不……应该不会。我替哥哥谢谢你。更是直接斩杀了五星化羽和五星玉。冲动，斩杀五星云，我们还是再耐心等等。 Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan para ketua dari Sekte Iblis. Ada seorang murid yang telah berhasil mereka tangkap, yang mana mereka pun melahapnya dan hanya menyisakan tubuhnya saja. Untuk saat ini mereka tidaklah perlu waspada kepada Istana Lima Elemen karena mereka itu bisa diurus nanti. Yang kemungkinan besar mereka ini berencana untuk menaklukkan para murid dari 5 sekte lainnya terlebih dahulu. Kembali ke sisi murid Istana Lima Elemen, mereka yang menganggap para tetua dari Sekte Iblis itu masihlah membutuhkan bantuannya. Jadi dia ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan absolut yang dirinya miliki. Sebuah serangan pun telah dirinya lancarkan untuk bisa membuka pintu masuk menuju istana tersebut. Ledakan kekuatan yang telah tercipta mengejutkan semua orang. Tidak berhenti sampai di situ saja karena gerbang dari istana ini sudah terbuka. Yang masuk lebih dahulu tentu tidak bukan adalah kedua murid Istana Lima Elemen. Ia meminta mereka untuk tidak terlambat karena jika tidak mereka itu hanya akan mendapatkan sisa-sisa harta saja. Para tetua iblis tentu merasa kesal dengan perkataannya, namun mereka memintanya untuk tidak percaya diri dulu dan melihat siapa yang akan tertawa di akhir, karena mereka yakin bisa mendapatkan harta di Aula Feng Yun. Di saat para iblis itu telah melakukan perjalanan, sekarang adalah giliran dari para murid 5 sekte besar. Hanya saja Hua Hufang penasaran kapan Mu Yun akan menyusul mereka. Kembali kepada Mu Yun yang mana dia masih dalam proses penggabungan. Perlahan-lahan namun pasti, dirinya pun telah berhasil juga membentuk teknik rahasia Jutianqi 9 Yuan. 不过小到最后，就别进来，一群只知道吃。走吧。好了，我们也。这就是九元巨天镜。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Di dalam sana, Hua Hufang telah bertemu dengan seorang pria yang mana dia sangatlah tertarik dengan kecantikannya. Jadi dia pun berniat melakukan sesuatu kepadanya. Hua Hufang tentu tidak sudi dan segera melakukan penyerangan kepadanya. Akan tetapi serangan dari pemimpin ini lebih unggul, bahkan naga apinya dapat mudah dihabisi. Kini kondisi Hua Hufang pun menjadi semakin tidak aman karena pergerakannya sudah dibatasi oleh kekuatan pria tersebut.
霍小姐，你也发慌火龙吟。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.